Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Melihat Andi Rewa menyerah begitu saja, Surya malah menolak untuk membiarkannya. Dia dengan sengaja menaikkan suaranya beberapa tingkat dan berkata, "Tidak bisa begitu. Semua orang sudah mendengar. Kau sendiri yang bilang, tidak ada mobil lemah, yang ada hanya orang lemah. Kalau begitu, mari kita berdua adu balap di depan semua teman sekelas." Andi Rewa mengibaskan tangannya dan berkata dengan tulus, Surya, sebaiknya kita tidak usah beradu. Kita tidak berada di kelas yang sama, jadi ini tidak adil. Melihat Andi mengatakan mereka tidak berada di kelas atau level yang sama, Surya mengira Andi ketakutan. Jadi dia segera mengejek dengan keras. "Andi, bukannya tadi kau sangat sombong? Kenapa sekarang saat harus adu balap, kau malah takut? Halah, di depan istrimu, bisakah kau bersikap seperti pria? Kalau kau takut, kau bukan pria sejati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Andi berpura-pura marah dan berkata, "Baik, adu balap kalau begitu. Siapa takut?" Surya langsung tersenyum dan berkata, "Bagus, mari kita adu balap. Siapa yang sampai di Hotel Clara lebih dulu, dialah pemenangnya. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa mengangguk. "Baiklah, tapi harus ada aturannya, bukan?" Surya dengan percaya diri berkata, "Kau yang tentukan taruhannya. Apa saja boleh." Andi berpikir sejenak dan berkata, Soal taruhan, begini saja. Siapapun yang kalah harus menyerahkan mobilnya. Bagaimana menurutmu?" Sahabat baik Andi yaitu Malik segera menarik Andi dan berkata, "Andi, jangan sampai masuk perangkapnya. Orang itu tidak punya niat baik." Andi Rewa hanya tersenyum mendengarnya. Surya sendiri tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Andi, apakah mobil itu atas namamu? Bukankah kau hanya menantu yang tinggal di rumah mertua? Itu pasti mobil istrimu, bukan? Bagaimana kau berani menggunakan mobil istrimu untuk taruhan? Kalau kau kalah dan istrimu tidak mau memberikan mobil itu, bagaimana?" Najwa yang berada di samping juga merasa sangat tidak puas dengan sikap sombong Surya. Jadi dia berkata, "Mobil ini memang atas namaku, tapi tenang saja. Aku berani jamin kalau suamiku kalah, aku akan memberikan mobil ini." Mendengar jaminan dari Najwa, barusan Surya langsung merasa lega. "Baiklah, kita sudah sepakat dan semua orang yang ada di sini, termasuk Pak Ismail, adalah saksinya." Dia berpikir kalau mobilnya tidak akan mungkin kalah dari mobil Andi. Mendengar kata-kata Surya, Pak Ismail segera berkata, "Kalian ini kenapa? Kalian tumbuh bersama. Apa tidak bisa dibicarakan dengan baik? Kenapa kalian sampai harus adu taruhan begini? Dengarkan aku, jangan bertaruh seperti ini. Mari kita makan dengan tenang, saling bercengkerama, dan mempererat hubungan." Andi Rewa tersenyum dan berkata kepada Pak Ismail, "Jangan khawatir, Pak. Aku dan Surya akan menyelesaikan ini secara pribadi." Sebenarnya Pak Ismail khawatir Andi akan dirugikan, tapi melihat kepercayaan diri Andi, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sebenarnya saat dia berobat ke Jakarta, dia sudah melihat ada beberapa hal yang tidak biasa. Pertama, dokter di rumah sakit terlalu sopan padanya dan memperlakukannya seperti tamu istimewa. Saat dia dirawat di rumah sakit, kebetulan ada seorang bintang terkenal yang juga datang untuk berobat. Dokter yang menangani bintang itu adalah dokter yang sama dengan yang menanganinya. Namun, dia melihat bahwa dokter tersebut memperlakukan bintang itu tidak sebaik dia memperlakukan dirinya. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa dokter
bisa begitu hormat padanya yang tidak punya latar belakang hebat, hanya seorang nelayan di desa Kalumpang. Kedua, saat di meja operasi dan dibius total, sebelum benar-benar pingsan, dia mendengar dokter bedahnya berbicara dengan asistennya. Dalam keadaan setengah sadar, dia mendengar dokter bedah berkata bahwa dia adalah penyelamat dari tuan muda. Jadi mereka harus sangat hati-hati. Pak Ismail belum sepenuhnya memahami siapa tuan muda yang dimaksud dan mengapa dia disebut penyelamat tuan muda. Atau mungkinkah saat itu dia berhalusinasi dan salah dengar? Namun, setiap kali dia memikirkan momen itu, dia selalu teringat pada Andi Rewa. Mengingat hal ini, akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam taruhan antara Andi dan Surya. Surya dengan wajah penuh kemenangan berkata kepada Andi, "Andi, supaya adil, mari kita isi mobil kita masing-masing dengan 5 orang. Biarkan teman-teman kita dan Pak Ismail sebagai saksi, agar tidak ada yang mengingkari hasil pertandingan." Andi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu Pak Ismail, Tina dan Malik akan naik mobilku." Surya tersenyum, "Kalau begitu, teman-teman yang lain akan naik mobilku." Karena tidak semua orang bisa muat dalam 2 mobil, maka beberapa teman harus naik taksi. Andi duduk di mobil BMW 760 yang sudah dia modifikasi sehingga terlihat seperti mobil BMW seri 5 saja. Najwa duduk di kursi penumpang depan. Pak Ismail, Tina dan Malik duduk di kursi belakang, sehingga mereka totalnya ada 5 orang di dalam satu mobil. Andi berkata kepada penumpang di mobilnya, "Pegang erat-erat, nanti di jalan lurus ini, sekali gas saja aku bisa menyelesaikan pertandingan." Di sisi lain, mobil Surya juga dipenuhi dengan 5 orang. Surya mengarahkan mobilnya ke samping BMW Andi, menurunkan kaca jendela dan berkata sambil tersenyum, "Andi, kau sudah siap berangkat? Aku akan memberimu 3 detik untuk jalan duluan." Andi dengan rendah hati menjawab, "Tidak usah, kita mulai bersama-sama saja." Surya tertawa, Oke, kalau begitu, aku akan menghitung sampai 3. Andi Rewa mengangguk, "Baiklah, silakan." Surya mulai menghitung, "Baiklah, 1, 2, 3, mulai." Segera setelah itu, Surya menginjak pedal gas sampai penuh. Andi sengaja memberi Surya waktu 1 detik, lalu menekan pedal gasnya dalam-dalam. BMW Andi melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Hanya dalam waktu 1 detik, Andi sudah meninggalkan Surya jauh di belakang. Jalan ini lurus dan panjang. Sedikit mempercepat saja sudah membuat Surya kehilangan jejak Andi. Surya tidak menyadari bahwa mobil yang melaju kencang tadi adalah mobil Andi. Sampai seseorang di sampingnya berkata, "Saudaraku, Andi sudah melewati kita." Surya merasa panik. Dia melirik ke samping dan langsung terkejut. Astaga, kenapa dia bisa begitu cepat? Seorang anak di kursi belakang berkomentar, "Sepertinya Andi memang punya keahlian mengemudi." Surya berkeringat dingin dan berkata, "Keahlian apa? Ini bukan soal keahlian mengemudi. Ini soal kekuatan mesin. Dia pasti sudah menipuku." Temannya segera bertanya, "Apa maksudmu?" Surya dengan kesal menjawab, "Mobilku sudah aku gas penuh, tapi dia masih jauh lebih cepat dariku. Itu berarti mobilnya memiliki tenaga kuda yang jauh lebih besar daripada mobilku." Menyadari hal ini, Surya pun menjadi panik. Selesai sudah. Kali ini benar-benar selesai. Oh tidak, aku dijebak oleh Andi. Seseorang di kursi penumpang depan bertanya, "Jadi maksudnya kau tidak bisa menang?" Surya menjawab sambil marah, "Menang apanya? Mobilnya jelas jauh lebih unggul. Bahkan kalaupun aku memacu sampai roda banku copot, kita tidak mungkin mengejarnya. Lihat, sekarang kita sudah tidak bisa lagi melihat bayangannya. Jarak ke Hotel Clara hanya 2-3 kilometer.
Dengan apa aku mengejarnya? Kali ini aku pasti kalah. Seorang di kursi belakang berseru, "Apa? Surya, kalau kau sampai kalah, kau harus memberikan mobil ini kepada Andi, bukan?" Surya menjawab, "Enak saja. Aku harus berjuang keras untuk membeli mobil ini. Aku tidak akan pernah mau memberikannya." Temannya mencoba mengingatkan, "Tapi kau sudah bertaruh di depan umum dengan Andi. Apa kau tidak malu kalau sampai ingkar?" Surya juga menyadari masalah ini. Kalau sampai dia mengingkari janji, bukankah teman-temannya akan menertawakannya? Namun, meskipun dia dipaksa sampai mati, dia tidak akan mau memberikan mobil barunya begitu saja. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk langsung kabur dengan mobilnya dan tidak jadi makan malam. Dia bahkan merencanakan untuk tidak berhubungan lagi dengan teman-teman lamanya ini. Saat berpikir seperti itu, tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Segera setelah itu, tanpa ragu, dia berpindah ke jalur kanan dan melaju ke arah belakang mobil di depannya. Surya sudah punya rencana. Cara terbaik adalah mengalami sedikit kecelakaan lalu lintas. Dengan begitu, balapan ini bisa dianggap batal karena force majeure, dan dia tidak dianggap kalah. Jadi, dia memutuskan untuk menabrak mobil apa saja di depannya. Saat itu, orang yang duduk di kursi penumpang depan berteriak ketakutan, "Surya, mobilmu akan menabrak! Mobilmu akan menabrak!" Surya tertawa dingin dan bergumam di dalam hatinya, "Aku memang sengaja mau menabrakkannya." Namun ketika dia semakin dekat dengan mobil di depannya, dia baru menyadari bahwa mobil itu adalah mobil Porsche Cayenne hitam. Pada saat itu juga dia langsung menginjak rem. Asuransi mobilnya tidak akan cukup untuk menanggung biayanya. Kebetulan di jalur kanan ada mobil VW Passat. Dia pun segera mengarahkan mobilnya ke arah mobil dengan kode belakang VW itu. Dengan suara keras, VW itu terdorong ke depan sebelum berhenti, sedangkan bagian depan Mercedes Surya hancur berantakan. Untungnya airbag terbuka sehingga tidak ada yang terluka. Setelah menabrak, Surya segera memarkir mobilnya dengan benar. Dia membuka pintu dan keluar. Dia kemudian membuka ponselnya dan merekam video untuk dikirimkan ke grup chat. Sambil merekam bagian depan mobilnya dan sedan tua yang terdorong, dia berkata, "Teman-teman, tolong sampaikan ke Andi, aku mengalami sedikit kecelakaan. Aku menabrak mobil VW Passat. Jadi balapan ini tidak bisa dilanjutkan. Kita tunggu sampai mobilku diperbaiki, baru kita lanjutkan lagi." Setelah itu, dia mengirim video tersebut ke grup chat mereka. Setelah mengirim video, dia berpikir, "Aku benar-benar cerdik, bisa menemukan cara ini untuk menyelesaikan masalah. Aku ini sungguh pintar." Kalau tadi dia sampai membawa mobilnya ke Hotel Clara, dia benar-benar akan malu besar. Saat dia sedang merasa puas dengan kecerdikannya, seorang pria paruh baya berjalan mendekat dan memarahinya. "Apa kau buta? Siapa yang bilang ini VW Passat? Ini adalah VW Python W12 top of the line. Harganya lebih dari 2 miliar. Apa kau gila?" Surya terkejut. Apa? Python? Itu bukan Passat?" Orang itu semakin marah. Dia menarik kerah baju Surya dan mengarahkannya ke belakang mobil sambil memarahi. "Lihat baik-baik. Apa ini? Baca. Python." Surya langsung merasa panik. Jadi ini yang disebut Volkswagen Python? Bentuknya sangat mirip dengan Passat. Meskipun Porsche adalah merek mewah, namun sebuah Cayenne biasa harganya hanya sekitar 1 miliar. Namun Volkswagen Jerman meskipun merek biasa, tapi model Python ini sangat mahal. Apalagi ini adalah Python tipe tertinggi. Tadi Surya sempat kaget melihat lambang Porsche Cayenne. Jadi dia secara naluriah memilih
mobil yang lebih murah untuk ditabrak. Dia hanya melihat lambang Volkswagen di belakang, ditambah lagi bentuknya mirip Passat. Jadi tanpa berpikir panjang dia langsung menabrak. Namun ternyata ini adalah VW Python yang sangat mahal. Menyadari harga mobil VW ini, Surya langsung merasa depresi. Mobil ini kalau dihitung dengan perbandingan harga komponen, nilai seluruh komponennya bisa 2-3 kali lipat harga mobilnya sendiri. Tadi waktu dia menabrak, bagian lampu belakang, bagasi, dan bumper Python ini rusak. Karena Python adalah mobil impor, semua komponen perlu diimpor. Jadi perbaikannya bisa mencapai puluhan juta. Ditambah lagi mobil Mercedesnya juga mengalami kerusakan parah. Seandainya yang dia tabrak tadi benar-benar Passat, total biaya kerusakannya bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dia tidak perlu khawatir apapun. Tapi dia malah salah menabrak Python. Kalau dihitung-hitung, total biaya kerusakan dua mobil ini bisa mencapai hampir 100 juta. Asuransi hanya bisa menanggung 50 juta. Sisanya harus dia cari sendiri. Dia langsung merasa sangat tertekan sambil melihat pria paruh baya yang mengendarai Python. Dengan wajah sedih dia berkata, "Aduh, kenapa kau membawa mobil semahal ini keluar? Kau ini hanya memberikan masalah bagi orang lain." Pria paruh baya itu sangat marah. "Kau bilang aku yang membuat masalah." Setelah itu dia langsung menampar Surya sambil memarahi. "Kau yang menabrak mobilku, jadi jelas kau yang salah. Kau malah bilang aku yang membuat masalah. Di mana kau taruh otakmu?" Surya memegangi wajahnya. Dia mundur beberapa langkah sambil protes. Kau tidak boleh memukul orang." Pengemudi Python itu dengan dingin bertanya, "Kau tahu siapa aku?" Surya merasa ketakutan. Sambil menggelengkan kepalanya dia menjawab, Aku tidak tahu." Pengemudi itu mencengkram kerah baju Surya dengan keras, menariknya dekat sambil berkata dengan marah, "Lihat baik-baik, aku adalah Hendrik Santoso. Pernah dengar nama itu?" Mendengar nama itu, Surya langsung pucat pasi. Tentu saja dia pernah mendengar nama itu. Di bawah pimpinan Albert Ho, ada 4 raja besar yang merupakan tangan kanan yang paling dipercayainya. 4 raja besar ini masing-masing menguasai wilayahnya sendiri, dan yang paling terkenal di antaranya adalah Hendrik Santoso, yang dikenal di kalangan preman sebagai Bang Hendrik. Surya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa untuk menghindari Porsche Cayenne, dia malah menabrak Python milik Bang Hendrik. Saat ini, dia menyesal setengah mati. Seandainya dia tahu akan begini jadinya, lebih baik tadi dia langsung menabrak Porsche itu saja. Tidak. Seandainya dia tahu akan begini jadinya, dia tidak akan pernah bertaruh dengan Andi tentang siapa yang lebih cepat. Benar, semua ini salah Andi. Mobil BMW 520 milik Andi memiliki tenaga yang luar biasa. Jelas itu adalah mobil yang sudah dimodifikasi. Kalau Andi tidak memperdayanya, dia tidak akan mengambil keputusan sembrono seperti ini. Memikirkan hal ini, Surya menjadi semakin membenci Andi. Melihat Surya yang ketakutan sampai wajahnya pucat, Bang Hendrik mendengus dingin dan berkata, "Bawa ke sini surat-surat kendaraan, SIM, dan KTP-mu." Surya tidak berani membantah. Dia segera kembali ke mobilnya, mengambil semua dokumen itu, dan dengan cepat menyerahkannya kepada Bang Hendrik. Setelah Bang Hendrik melihat dokumen-dokumen itu, dia langsung memasukkan semuanya ke dalam sakunya sendiri. Kemudian dia menatap Surya dengan dingin dan berkata, "Kau Surya bukan? Aku sudah berkecimpung di dunia preman selama bertahun-tahun dan tidak ingin berurusan dengan anak kecil sepertimu. Mobil ini baru kubeli, belum sampai sebulan, tapi sekarang sudah kau tabrak sampai begini. Kalaupun kau memperbaikinya, mobil ini tetap bukan mobil baru lagi." Setelah mengatakan itu dengan suara keras, Bang Hendrik berkata, "Jadi,
Solusinya sederhana saja. Mulai sekarang, mobil Python ini milikmu. Surya langsung terdiam mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengerti kenapa Bang Hendrik mengatakan hal ini. Tidak mungkin mobil ini diberikan begitu saja kepadanya, bukan? Saat ini Bang Hendrik dengan wajah dingin berkata, "Mobil ini milikmu, tapi kau harus membelikanku mobil baru yang sama persis dan dengan konfigurasi yang sama. Kalau kau melakukannya, aku tidak akan mempermasalahkan lagi. Kau beruntung, karena sekarang aku sudah lebih sabar. Kalau tidak, hanya karena kau menabrak mobilku, aku pasti sudah mematahkan kakimu." Mendengar ini, Surya langsung putus asa dan jatuh berlutut di tanah. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dan apa gunanya mobil ini diberikan kepadanya? Memperbaikinya saja akan memakan biaya yang sangat mahal. Surya hampir putus asa. Mobil Mercedes-nya juga dibeli dengan kredit. Dia masih harus membayar cicilan bulanan selama 3 tahun. Semua uang yang dia miliki sudah digunakan untuk membayar uang muka. Sementara gajinya setiap bulan tidak terlalu besar. Bagaimana dia bisa menanggung semua kerugian ini? Memikirkan hal ini, Surya menangis dan berkata kepada Bang Hendrik, "Bang Hendrik, semua ini adalah salahku dan aku yang harus bertanggung jawab. Aku akui itu. Tapi aku benar-benar tidak punya uang dan tidak bisa membeli mobil semahal itu untuk menggantinya." Bang Hendrik mengumpat dengan marah, "Masa bodoh? Itu bukan urusanku. Yang jelas kau menabrak mobilku. Jadi kau harus memberikan kompensasi yang memuaskan. Kau tidak punya uang? Cari saja caranya sendiri. Kuberitahu kau, kuberi kau waktu 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu, aku tidak melihat mobil baruku, aku akan menghabisimu." Setelah mengatakan itu, Bang Hendrik menambahkan, "Aku masih ada urusan lain. Mobil ini sekarang milikmu. Kau hanya punya waktu 1 minggu. Kalau kau berani kabur, aku akan membuatmu merasa menyesal." Surya ketakutan sampai gemetar seluruh tubuhnya. Saat ini dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bang Hendrik malas berbicara dengannya. Dia kembali ke mobil Python, mengambil barang-barang pribadinya, lalu melemparkan kunci mobil itu kepada Surya. Bang Hendrik berkata, "Mobil ini masih memiliki 1 kunci cadangan. Saat kau menyerahkan mobil ini padaku, aku akan memberikan kunci cadangannya kepadamu. Jangan khawatir, meskipun aku orang jalanan, aku tidak pernah memeras orang. Apa yang menjadi milikku, akan kuambil. Tapi yang bukan milikku, tidak akan kuambil. Meskipun aku orang jalanan, tapi aku juga masih punya integritas. Tapi kalau kau tidak berintegritas padaku, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan untuk menyetop taksi dan pergi. Beberapa teman yang ada di sekitar Surya melihatnya dengan terkejut. Namun saat ini Surya sudah berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan uang untuk membeli Python baru? Bahkan kalaupun kedua mobil bekas ini dijual, itu masih jauh dari cukup. Namun Bang Hendrik memiliki latar belakang yang kuat. Kalau dia tidak menyelesaikan masalah ini seminggu kemudian, orang itu mungkin benar-benar akan membunuhnya. Surya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dengan 2 mobil di depannya, dia hanya bisa berpikir ingin mati saja. Beberapa teman berjalan mendekat dan dengan cemas bertanya, "Surya, bagaimana sekarang?" Surya meremas rambutnya dengan kuat dan dengan frustrasi dia berkata, "Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa menabrak sebuah Python saat mengemudi. Aku juga tidak tahu kenapa ada orang yang mau mengeluarkan uang lebih dari 2 miliar untuk membeli mobil yang tampak seperti Passat." Setelah mengatakan itu, dia menutupi kepalanya dan menangis. Pada saat ini grup chat mereka sudah heboh.
Sejak Surya mengirim video itu, banyak orang di grup yang bertanya dengan penuh perhatian apakah dia baik-baik saja dan bagaimana keadaannya, apakah dia terluka. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman kecil yang tumbuh bersama. Setelah mengetahui Surya mengalami kecelakaan, mereka merasa sangat khawatir. Namun Andi sangat yakin kalau ini pasti taktik dari Surya. Mobil BMW 760 yang dikendarainya hanya perlu menekan pedal gas dan mobil Mercedes Surya sudah tertinggal jauh di belakang. Dalam kondisi seperti itu, semua orang tahu bahwa Surya pasti tidak akan bisa memenangkan balapan ini. Surya juga pasti tahu itu. Surya pasti tidak ingin menyumbangkan mobil Mercedes-Benz-nya, jadi dia memilih untuk mengalami sedikit kecelakaan lalu lintas sebagai alasan untuk menghentikan balapan. Sebenarnya, kalau mengikuti kesepakatan, tidak peduli apa yang terjadi di tengah perjalanan, selama Surya tiba lebih lambat dari Andi, dia kalah. Dan kalau kalah, Surya harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Tapi Andi juga menyadari karena Surya sudah menggunakan kecelakaan lalu lintas sebagai alasan, dia tidak bisa terlalu keras padanya. Karena kalau dia tetap ngotot, teman-temannya akan menganggapnya tidak punya hati nurani. Di dalam mobil BMW, Pak Ismail dengan cepat berkata, "Cepat telepon Surya. Tanyakan, apakah dia baik-baik saja? Jangan sampai dia terluka." Tina mengerutkan bibirnya dan berkata, "Menurutku, Surya pasti sengaja menabrak. Dia tahu mobilnya tidak bisa mengalahkan Kak Andi. Jadi dia memilih cara ini untuk menghindari kekalahannya." Pak Ismail dengan cepat berkata, "Tina, jangan terlalu cepat berprasangka buruk pada orang lain. Bagaimana kalau kau salah? Lagi pula, kecelakaan lalu lintas adalah hal yang serius. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan nyawa." Tina pun mengangguk tanpa daya dan kemudian dia menelpon salah seorang teman yang ada di mobil Surya. Setelah telepon terhubung, Tina langsung bertanya, "Kata Surya, kalian mengalami kecelakaan? Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian semua baik-baik saja?" "Pak Ismail sangat khawatir dengan keadaan kalian." Orang di telepon itu dengan canggung menjawab, "Itu, Surya menabrak sebuah mobil Sebelum orang itu selesai bicara, Surya sudah langsung berdiri lalu merampas telepon itu dan berkata dengan cepat, "Tina, aku baik-baik saja. Aku hanya menabrak bagian belakang sebuah VW Passat. Aku sedang bernegosiasi dengan pemilik mobil dan akan segera selesai. Setelah selesai, aku akan segera ke sana. Jangan khawatir." Tina mendengar ini dan menjawab, "Baiklah, kami akan menunggumu di depan hotel. Kami sudah sampai sejak tadi." Surya buru-buru berkata, "Oh, tolong sampaikan permintaan maafku pada Andi. Aku benar-benar minta maaf, tidak bisa menyelesaikan balapan kali ini. Lain kali aku akan mengajaknya bertanding lagi." Tina mengangguk dan menutup telepon. Di sisi lain, orang yang pertama kali menerima telepon dari Tina tadi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Surya, "Setelah kejadian besar seperti ini, apakah malam ini kau masih mau pergi makan?" Surya langsung menjawab, "Tentu saja aku harus pergi. Aku sudah berjanji untuk mentraktir Pak Ismail makan malam. Bagaimana mungkin aku tidak pergi?" Sebenarnya di dalam hati Surya, dia sedang mencari cara untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Makan malam ini setidaknya bisa memberinya keuntungan yang cukup besar. Dia akan memesan banyak makanan dan berusaha agar biaya makan membengkak sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dengan pemikiran ini, Surya segera berkata kepada teman-temannya, "Apa yang baru saja terjadi, jangan beritahu siapapun. Kalian mengerti?" Mereka buru-buru mengangguk, "Kami mengerti." Surya dengan wajah muram berkata, "Mobilku sudah tidak bisa dipakai karena kantong udaranya meledak. Tolong dorong mobil ke pinggir jalan dulu."
Lalu kita pakai mobil Python ini. Python ini hanya tertabrak dari belakang. Seharusnya masih bisa dikendarai. Yang lainnya menjawab serempak, baiklah. Surya mengendarai Python menuju hotel. Teman-temannya yang lain terkesima dengan interior mobil mewah ini. Mereka memeriksa dan meraba setiap sudutnya. Seorang teman yang duduk di belakang menghela nafas. Wow, ini benar-benar Python. Tampak sederhana tapi mewah. Duduk di dalam mobil ini benar-benar nyaman. Langsung terasa seperti seorang miliarder. Mendengar itu, hati Surya semakin sakit. Beberapa menit kemudian, dengan hati yang sangat berat, Surya mengendarai Python milik Bang Hendrik menuju Hotel Clara. Dia tidak berani membawa mobil itu ke depan hotel, melainkan memarkirnya di tempat yang sepi di tempat parkir, lalu berjalan ke hotel bersama teman-temannya. Saat ini, Andi dan teman-teman kecil lainnya sedang menunggu di depan Hotel Clara. Melihat Surya datang, banyak orang yang mendekat dengan perhatian untuk menanyakan tentang kecelakaan itu. Meskipun Surya merasa sangat frustrasi, dia tetap berpura-pura tidak peduli dan berkata sambil melambaikan tangan, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya menabrak bagian belakang mobil. Asuransi bisa menyelesaikannya." Barulah semua orang merasa tenang. Andi dengan penuh minat melihat Surya dan tersenyum. "Surya, tabrakanmu ini sungguh tidak tepat waktu. Jaraknya hanya 2 atau 3 kilometer. Seharusnya bisa cepat ditentukan pemenangnya. Bagaimana bisa begitu kebetulan kau menabrak?" Surya dengan kesal memandang Andi dan sengaja berkata, "Kau pikir aku takut padamu? Kalau bukan karena aku menabrak, aku pasti bisa mengalahkanmu." Tina menganyungkan bibirnya dan berkata, "Kau cuma omong besar. Tadi Kak Andi hanya sekali menginjak pedal gas dan langsung meninggalkanmu di belakang. Aku rasa kau tidak menabrak, kau pasti kalah." Surya sengaja mencari alasan. "Andi bisa mendahuluiku saat start adalah karena aku lupa mengatur mobil ke mode sport." Setelah itu dia buru-buru mengalihkan topik. Berbicara hal ini dengan wanita yang tidak mengerti mobil, sepertinya tidak ada gunanya. "Ayo kita masuk saja. Aku sudah memesan tempat." Andi pun tidak mempermasalahkannya lagi dan masuk ke Hotel Clara bersama yang lain. Surya memimpin jalan menuju Hotel Clara. Seorang pelayan datang menyambut. Dia melihat Surya dengan sopan dan bertanya, "Selamat datang Tuan. Apakah Tuan sudah memesan?" Meski hati Surya terasa berat, dia tetap memasang wajah sombong dan berkata, "Namaku Surya. Aku sudah memesan meja di ruang makan nomor 03. Setelah memeriksa reservasi, pelayan tersenyum dan berkata, "Baik Tuan, meja yang kau pesan sudah siap. Silakan ikuti aku." Saat pelayan membawa mereka ke bagian restoran, Surya tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Andi, "Andi, kau pasti jarang datang ke tempat mewah seperti ini, bukan? Kali ini kau beruntung bisa masuk bersamaku. Kalau tidak, dengan penampilanmu yang sederhana, mungkin seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa menikmati tempat seperti ini." Mendengar itu, Andi hanya bisa tersenyum dalam hati. Hotel JX Marion yang paling mewah di sini adalah miliknya sendiri, dan uang di rekening banknya sudah sangat berlimpah. Tapi dia terlalu malas untuk meladeni Surya yang sombong ini, jadi dia hanya tersenyum tipis. Melihat sikap acuh tak acuh Andi, Surya semakin marah. Surya merasa hari ini dia harus mencari cara untuk membuat Andi kehilangan muka di depan semua orang. Dia akan mencari segala cara untuk membuat Andi malu, sekaligus membuat teman-temannya mengaguminya. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengakali mereka dan menggunakan uang mereka untuk menyelesaikan masalah tabrakan dengan mobil Python.
Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Semakin dia memikirkan idenya, semakin dia merasa itu adalah ide yang sangat bagus. Dia berjalan dengan percaya diri di depan. Setibanya di depan, yang telah dipesan di meja yang telah dipesan Surya meminta Pak Ismail duduk di kursi utama. Setelah Pak Ismail duduk, Surya mengambil tempat di sebelah kirinya. Sementara itu, Arifin dan yang lainnya yang sebelumnya sangat menjilat kepada Surya duduk berurutan di sekitarnya sambil sesekali mengeluarkan pujian dan sanjungan. Atas permintaan Pak Ismail, Andi dan Najwa duduk di sebelah kanan Pak Ismail, sementara yang lain mengambil tempat di meja secara berurutan. Setelah semua duduk, Pak Ismail melihat anak-anak ini dengan penuh kasih dan berkata, "Anak-anak, terima kasih karena masih mengingatku dan datang untuk menjengukku. Bagaimana kabar kalian selama bertahun-tahun ini?" Semua orang tersenyum dan berkata, "Kami baik-baik saja, jangan khawatir Pak Ismail." Saat ini, seseorang bertanya kepada Surya, "Surya, ku dengar sekarang kau menjadi direktur sebuah perusahaan terdaftar di kota ini, benarkah?" Surya tersenyum bangga dan berkata, "Benar, aku sudah menjadi direktur selama hampir setengah tahun." Mendengar ini, beberapa orang di meja terkejut dan berseru, "Wah, posisi direktur di perusahaan terdaftar, gaji tahunanmu pasti sangat besar. Surya, kau benar-benar hebat. Tidak heran kau bisa mengendarai Mercedes-Benz." Surya dengan bangga berkata, Aku tidak terlalu hebat. Kalau mau jujur, gaji tahunanku hanya cukup untuk hidup sehari-hari." Sambil berpura-pura menghela nafas, Surya berkata, "Karena gajiku tidak besar dan hanya cukup untuk hidup sehari-hari, maka yang benar-benar kuandalkan adalah komisi dan bonus." Lalu Surya melanjutkan, "Sebenarnya aku sedang menangani proyek besar di perusahaan. Setelah proyek itu selesai, setidaknya aku bisa mendapatkan bonus lebih dari 50 juta. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut dan buru-buru berkata, "Surya, di perusahaan apa kau bekerja sehingga memiliki tunjangan dan bonus yang begitu besar?" Surya dengan bangga berkata, "Kalau kusebutkan, kalian pasti terkejut. Perusahaanku adalah milik keluarga Harun yang terkenal di kota ini." Andi mengerutkan kening. Jadi Surya bekerja untuk Seke Harun? Ini agak lucu. Saat ini Surya melihat Andi yang hanya diam dan sengaja berkata, "Andi, kau sendiri sekarang bekerja di mana? Jangan-jangan setelah menjadi menantu yang tinggal di rumah istri, kau hanya bergantung pada istrimu untuk hidup." Mendengar ini, beberapa anak buah Surya tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Meskipun Andi memiliki kesabaran yang besar, namun dia merasa sangat kesal dengan provokasi Surya yang berulang kali. Dengan tenang dia berkata, "Ya, setiap hari aku bekerja di rumah seperti mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah. Hidupku sangat nyaman, mana ada waktu untuk bekerja." Apa yang dikatakan Andi adalah kebenaran, tetapi di telinga Surya itu terdengar seperti lelucon besar. Surya tertawa terbahak-bahak dan mengejek. "Andi, aku tidak percaya menjadi menantu tinggal di rumah istri bisa sebegitu nyamannya." Kemudian dia sengaja berkata, "Oh iya, bagaimanapun juga kita tumbuh bersama. Jujur saja belakangan ini aku sedang mencari asisten. Bagaimana kalau kau bergabung dengan Arifin untuk membantuku?" Andi penasaran dan bertanya, "Jadi Arifin bekerja di perusahaan yang sama denganmu?" Surya tersenyum dan berkata, "Benar, Arifin adalah salah satu asistenku." Lalu dia berkata kepada Andi, "Kenapa kau tidak membantuku saja? Aku tidak butuh pengalaman kerjamu. Cukup bantu-bantu saja, menyajikan teh,
membersihkan meja, ya hal semacam itulah. Lagi pula, bukankah kau paling jago dalam hal melayani orang? Gajinya 3 juta sebulan. Bagaimana? Hanya menyajikan teh dan membersihkan meja, namun gajinya 3 juta sebulan? Andi tertawa. Gajinya terlalu tinggi. Aku tidak pantas mendapatkannya. Lebih baik tidak usah. Surya mengangguk dengan bangga. Aku tidak sedang membual. Itulah. Makanya aku katakan, ikutlah denganku. Cepat atau lambat, kau bisa menghasilkan banyak uang. Lihat saja Arifin. Tanpa aku, dia mungkin sudah terlunta-lunta di jalanan dan kelaparan. Sambil berbicara, dia dengan arogan berkata, "Bagaimana? Kau tertarik? Kalau kau tertarik, cukup katakan padaku. Besok, kau sudah bisa mulai bekerja." Arifin yang mendengar ini merasa sangat malu, tetapi dia tidak berani membantah. Andi hanya menggelengkan kepala mendengar tawaran Surya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku sudah terbiasa hidup bergantung pada istriku. Jadi lebih baik tidak usah." Ekspresi marah muncul di wajah Surya. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Andi, kau benar-benar menganggap kebaikan orang sebagai sesuatu yang tidak berarti. Aku dengan niat baik menawarkan pekerjaan, tapi ini jawabanmu?" Saat ini, Pak Ismail buru-buru berkata, "Sudahlah, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Ini adalah pertemuan damai. Kalau kalian terus saja bertengkar, lebih baik kita tidak makan saja sama sekali, supaya kalian tidak bertengkar lagi." Surya dengan wajah yang tersinggung berkata, "Pak, jujur saja, aku benar-benar berniat baik untuk Andi. Aku biasanya tidak membawa orang lain untuk sukses, tapi kalau dia benar-benar bisa merendahkan dirinya dan bekerja denganku, aku pasti akan membantunya menghasilkan lebih banyak uang." Sambil berbicara, Surya menatap semua orang dan dengan serius dia berkata, "Teman-teman, kita semua tumbuh bersama, jadi tidak ada gunanya aku berbohong. Jujur saja, aku sekarang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan reksadana yang memiliki banyak modal, dan itu dimiliki oleh grup keluarga Harun. Semua orang pasti sudah pernah mendengar tentang reksadana. Uang bisa tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang uang 10.000 yang diinvestasikan hari ini, besok bisa menjadi puluhan ribu, dan dalam sebulan bisa menjadi ratusan ribu lagi. Kami yang bekerja di reksadana memiliki banyak informasi dari dalam, tapi biasanya tidak kami bocorkan, apalagi membawa orang lain untuk menghasilkan uang. Aku benar-benar merasa kasihan pada Andi sebagai menantu yang tinggal di rumah istri. Jadi, aku ingin memberinya jalan." Mendengar ini, seseorang langsung bertanya, "Surya, benarkah kau bekerja di reksadana? Bisakah kau memberi kami informasi?" Surya yang melihat orang-orang mulai tertarik segera mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, aku punya banyak informasi. Aku juga menghasilkan uang dari informasi ini. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa membeli Mercedes-Benz." Sambil berbicara, Surya melanjutkan, "Oh iya, aku sebenarnya tidak hanya punya satu mobil. Aku punya satu mobil lagi yang lebih rendah profilnya. Kalian mungkin belum pernah mendengarnya." Seseorang dengan cepat bertanya, "Mobil apa itu?" Surya tersenyum, "Volkswagen Phaeton." Sambil berbicara, dia mengeluarkan kunci mobil Phaeton milik Bang Hendrik dari saku, meletakkannya di meja dan tertawa. "Lihat, ada logo Volkswagen dan tulisan Phaeton di sini. Tapi orang yang tidak tahu mobil akan mengira ini mobil murah, bahkan mengira ini Passat. Itulah alasan aku membeli mobil ini agar tidak terlalu menonjol." Sebenarnya saat mengatakan ini, hati Surya sangat terluka. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.